Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursabah dari kelompok 4 Tunagrahita, kelas A02, program studi pendidikan khusus tahun 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan apa saja yang saya dapatkan pada saat PKKMB program studi pendidikan khusus yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus tahun 2021. Materi yang ada pada saat PKKMB program studi pendidikan khusus ialah sebagai berikut. Yang pertama, jurus jitu era disrupsi. Yang kedua, visi misi program studi pendidikan khusus. Yang ketiga, kurikulum PKH. Yang keempat, pengenalan SIMARI. Yang kelima, etika berkomunikasi. Yang keenam, pengenalan FSI. Yang ketujuh, pembelajaran online. Dan yang kedelapan, pengenalan lab Junjung Bui. Materi yang pertama yaitu jurus jitu era disrupsi. Era disrupsi merupakan sebuah era di mana terjadinya perubahan besar-besaran pada sistem dan tatanan yang ada ke cara-cara yang baru. Akibatnya, yang masih menggunakan cara lama akan tersisih. Jurus jitunya ialah komunikasi, kolaborasi, elektronisasi atau digitalisasi, dan rendah hati. Materi yang kedua yaitu visi dan misi program studi pendidikan khusus. Pengertian dari visi dan misi itu sendiri ialah visi merupakan gambaran realistik dan ingin diwujudkan dalam waktu tertentu, sedangkan misi merupakan tindakan, upaya, atau cara untuk mewujudkan visi. Visi program studi pendidikan khusus ialah menjadi lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi maupun inklusi. Misi program studi pendidikan khusus yang pertama ialah mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel. Misi yang kedua ialah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan tenaga pendidikan khusus yang profesional dalam skala nasional maupun internasional. Misi yang ketiga ialah mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi pendidikan khusus untuk mewujudkan pelayanan kualitas pendidikan. Dan misi yang terakhir ialah menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus. Materi yang ketiga ialah kurikulum PKH. Kurikulum yang saat ini dijalankan di program studi pendidikan khusus ialah kurikulum 2013, kurikulum 2016, dan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum 2020 atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang biasa disingkat menjadi MBKM. Latar belakang kurikulum MBKM ialah dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Pada kurikulum MBKM terdapat program hak belajar 3 semester di luar program studi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui program-program experiential learning, dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Materi yang keempat adalah pengenalan SIMARI atau Sistem Informasi Universitas Sambu Mangkurat Terintegrasi. SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun, sistematis, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi. SIMARI yang simpun diharapkan mampu mengelola sistem informatif ULM dengan efektif. Materi yang kelima ialah etika berkomunikasi. Pengertian etika ialah berkenaan dengan apa yang baik dan apa yang buruk,
atau mengenai nilai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Biasanya, etika yang berlaku di setiap daerah itu berbeda-beda, termasuk etika dalam perkuliahan. Yang pertama, etika berpakaian dan berhias. Yang kedua, etika mengirim pesan kepada dosen. Yang ketiga, etika menelepon dosen. Yang keempat, etika masuk ke prodi. Yang kelima, etika perkuliahan tatap muka. Dan yang keenam, etika perkuliahan daring. Materi yang keenam adalah pengenalan FSI atau Forum Studi Islam. Salah satu program di luar mata kuliah yang dikelola oleh mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang khusus untuk kegiatan Islami seperti Hari Besar Islam maupun kegiatan seni Islam. Masuk ke materi yang ketujuh yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pengalaman belajar yang fleksibel dengan memanfaatkan TIK dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Aktivitas mahasiswa ada 4. Yang pertama, learning atau mempelajari, seperti mempelajari materi. Yang kedua, deepening atau mendalami, seperti berpartisipasi aktif dalam forum diskusi. Yang ketiga yaitu applying atau menerapkan, seperti mengerjakan tugas, baik individu maupun kelompok. Yang keempat, measuring atau mengukur dengan cara mengerjakan tes atau kuis yang ada. Materi yang ke-8 atau materi yang terakhir ialah pengenalan laboratorium Junjung Bui. Laboratorium Junjung Bui merupakan salah satu fasilitas yang ada di program studi pendidikan khusus. Adapun visi dari Laboratorium Junjung Bui ialah menjadi pendukung kegiatan sivitas akademik, program studi pendidikan khusus FKIP-ULM, dan menjadi pusat penelitian dan layanan pada masyarakat berkaitan dengan asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Misi dari Laboratorium Junjung Bui yang pertama, mendukung program-program studi pendidikan khusus dalam menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan di bidang pendidikan khusus yang kompeten dan profesional. Yang kedua, mendukung program studi pendidikan khusus dalam mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan khusus. Program yang ada pada Lab Junjung Bui yang pertama, program bidang akademik dan praktikum yang mencakup kajian ilmiah baik bagi dosen maupun mahasiswa, seminar, pelatihan, praktikum, dan case conference. Yang kedua yaitu program bidang kemitraan dan pengabdian masyarakat yang mencakup pendampingan sekolah, asesmen dan intervensi dini, seminar mini orang tua, dan konsultasi. Program yang ketiga yaitu program bidang penelitian bersama yang mencakup penelitian bersama, dan program yang keempat yaitu lingkup layanan yang meliputi identifikasi asesmen dan intervensi APK. Prosedur layanan intervensi pada Lab Junjung Bui yaitu pelaksanaan identifikasi, selanjutnya pelaksanaan asesmen, yang kemudian dilanjutkan lagi menjadi pelaksanaan intervensi, kemudian ditutup dengan pelaksanaan evaluasi. Itu tadi materi yang saya dapatkan pada saat PKKMB Program Studi Pendidikan Khusus. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.